Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi yang pertama sebenarnya, yaitu kita mulai berkenalan dengan TikToknya lewat algoritma. Kalau kita tidak kenal dengan cara main TikTok ini lewat algoritma, artinya ya kita tidak akan sanggup mencapai apa yang kita inginkan lewat TikTok ini. Entah pengen FYP, entah pengen jadi selebtok, pengen ngasilin duit banyak dari TikTok Shop-nya, affiliate-nya, atau TikTok Ads-nya. So, kita akan kenalan dulu dengan algoritma TikTok. Ada dua, baik untuk kita sebagai content creator dan seller, yang satu lagi nanti sebagai kita user atau sebagai penikmat penonton doang gitu. Teman-teman, saya perlu disclaimer dulu bahwasannya TikTok itu bukan sekedar media sosial. TikTok itu adalah platform distribusi konten. Artinya TikTok itu bukan bukan apa namanya itu ya, bukan menggantungkan dirinya itu ke follower, ke jumlah follower. Jadi TikTok itu nggak peduli jumlah follower kita, bahasanya kayak gitu ya. Yang dia pedulikan adalah isi konten kita. Jadi walaupun follower Anda masih 1000, bahkan mungkin masih 500 ya, masih nol baru mulai gitu ya, tetap ada kemungkinan ditonton oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang. Sebagai contoh nih, follower saya nggak sampai 200 ribu saat ini, tapi ditonton 4 juta orang. Bahkan dulu waktu follower saya masih 30 ribu, itu banyak yang nonton ratusan ribu juga. Nah makanya TikTok adalah salah satu platform yang bagus untuk para pemula yang pengen bikin konten ya, karena dia membantu banget untuk mendistribusikan konten-konten kita ini tanpa melihat jumlah follower. Namun untuk didistribusikan agar banyak yang nonton, kita harus pahami algoritmanya teman-teman ya. Dan ini adalah algoritma terupdate di tahun 2024 ya, yang mana kalau dulu nih kita bandingkan dengan 2022 ke bawah lah gitu ya, zamannya Bowo Open Label kalau teman-teman tahu, atau zaman-zaman saya baru masuk ke TikTok di tahun 2021 akhir kalau nggak salah, saya lupa, 2021 awal ya. Dulu itu ketika post video langsung ke push to viewer. Artinya kalau zaman dulu itu gampang banget dapat viewer ya, yang nonton banyak. Follower masih 1000, yang nonton puluhan ribu bahkan ratusan ribu, itu gampang banget. Nah itu kelebihannya. Kelemahannya kalau dulu marketnya nggak tertarget. Nah bedanya sekarang ya, ini bisa dilihat sekarang ada belok kiri nih, dari post ke video analisis, lalu ke audience prediction, baru ke push to viewer. Jadi istilahnya ada jalur yang lebih panjang untuk didistribusikan ke orang lain. Nah di bagian video analisis dicek dulu apakah pertama videonya layak tampil atau tidak. Jangan-jangan ini mengandung konten pornografi, maaf kata nih ya, konten berbahaya, penipuan ya, overclaim, pokoknya yang melanggar aturan TikTok lah gitu ya, menjual rokok gitu ya, menjual narkoba dan segala macamnya. Harus hati-hati teman-teman ya di bagian video analisis. Nah terus juga dicek juga isi kontennya. Seandainya nih kita lulus, oke, kita lulus dari analisisnya, dicek lagi ini kontennya orisinil atau konten repost. Ya kalau seandainya konten repost, maka dia tetap bisa didistribusikan kalau tidak melanggar copyright, tapi biasanya penontonnya dikit. Oke, kalau konten repost, makanya TikTok sekarang mewajibkan konten orisinal asli buatan kita sendiri, yang kuncinya adalah minimal ada suara kita, terus storytelling, menampilkan personal branding, kalau bisa menampilkan wajah. Kalau nggak bisa nampilin wajah, minimal ada suara kita dan videonya kita bikin sendiri, bukan ngambil dari tempat orang lain. Anggap nih videonya orisinil ya, dicek lagi isi kontennya tentang apa, captionnya bagaimana, hashtagnya bagaimana, musik yang digunakan apa, baru diarahkan ke market ya. Market berdasarkan isi konten tadi ya, isi konten, hashtag dan musik tadi, terutama isi kontennya. Oke, kunci pertama algoritma ada di market. Jadi teman-teman sekarang jangan palu gada, jangan random jualannya. Fokus aja Anda di bidang apa nih, fashion aja. Ya elektronik aja kalau bisa di awal. Terus mungkin properti aja, kesehatan, kecantikan gitu. Jangan campur aduk. Nanti bertahap boleh dikembangin dari kecantikan ke fashion boleh ya. Dari kayak saya digital marketing nih kayak saya. Terus ke elektronik, saya nambah-nambah jualan alat konten, itu boleh, jualan buku boleh. Tapi bertahap, jangan langsung palu gada. Barulah dari sini diarahkan ke push to viewer, diarahkan ke penonton. Tapi ada yang namanya delay algoritma, itu bahasa orang sekarang. Artinya apa? Yang nonton itu biasanya dalam jumlah kecil dulu, katakanlah cuma 200 orang. Ya sekarang sering ya stuck di bawah 200 viewer gitu. Yang diarahkan ke push to viewer, orang dalam jumlah kecil, katakanlah 200 tadi. Nah dari 200 ini dinilai performance ratingnya.
layak apa enggak nih videonya didistribusikan ke banyak orang. Ibaratkan diuji sama TikToknya di bagian sini, diuji. Ya, kalau ujiannya berhasil diputar lagi ke atas dari 200 ke 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya. Tapi kalau videonya jelek, ya nilai ujiannya jelek lagi itu diarahkan ke bawah nih, and push to viewer seperti itu. Nah, untuk memahami performance rating saya tampilkan di sini teman-teman ya. Oke ya, tadi ada yang menentukan market, terus konten didistribusikan ke orang, dan ada orang yang nonton mulai dari small batch, artinya yang penontonnya masih kecil, katakanlah di bawah 1000, medium batch itu di bawah 10.000 lah, dan FYP itu di atas 10.000. Nah, itu sebagai contoh ya, karena takaran FYP orang beda-beda ya. Ini takaran saya sendiri. Ya, ini di bawah 1000, di bawah 10.000, di atas 10.000. Nah, dinilai nih performance ratingnya. Dari mana dinilainya? Kita cek ya. Ini konten ya, konten. Oke, dinilai dari interaksi dan retention time-nya. Ya, ada like, comment, save, share, dan retensi ini ada 2, orang nonton sampai habis atau berapa lama orang menghabiskan waktu di video kita dan orang menonton ulang. Poin tertinggi itu ada di retensi. Ya, walaupun interaksinya mungkin rendah tapi retensinya tinggi, maka videonya bisa FYP dengan gampang. Oke. Kalau boleh dikasih poin nih, like dapat 2, comment dapat 4, save dan share itu masing-masing dapat 6, dan retensi ini yang nonton sampai habis itu dapat 8, yang nonton ulang dapat 10. Nah, jadi teman-teman kalau pengen dapat nilai tinggi atau ujian performance rating yang tinggi, ya maka tingkatkanlah interaksi terutama yang retensi penonton ini. Jadi videonya harus menarik, ada ajakan orang untuk like, comment, save, or share ya, dan ada yang bikin orang penasaran dari hook-hook videonya yang kita pelajari nanti di kelas ini secara lengkapnya. Itu live juga sama teman-teman, nanti kalau pengen live itu tingkatkan interaksinya. Kalau ada orang yang datang ke live Anda siapa? Ya, contoh nih saya datang ke live Anda. Wah, welcome Kak Fadil. Fadil Aditya Digital Marketing nih. Wah, Kak Fadil boleh tahu asalnya dari mana nih Kak Fadil? Dan lagi cari produk apa nih di toko kita Kak Fadil gitu ya, disapa-sapa. Terus diajak juga, jangan lupa ya Kak Fadil bantu like-like nih, tap-tap layar Kak Fadil supaya makin rame nih ya. Seru nih Kak Fadil, bisa diskusi, ngomong dengan Kak Fadil gitu. Ajak dia untuk interaksi. Nah, jadi tadi tentukan market, distribusi kontennya, performance rating dinilai dari ini semua ya. Jadi ini kuncinya teman-teman untuk mendapatkan performance rating yang tinggi. Oke, jadi tadi algoritma itu kunci utamanya ada 2. Pertama tadi target marketnya jelas, kedua performance ratingnya yang tinggi seperti itu. Terus pertanyaannya, udah Fadil, gimana caranya supaya performance ratingnya tinggi nih? Oke, saya punya market yang jelas, tapi performance rating saya ini rendah-rendah terus ya. Saya kasih tips simple dulu, karena kedepannya akan kita pelajari lebih dalam lagi. Tapi yang paling simple pertama adalah teman-teman, sekarang jangan fokus ke produk, tapi fokus ke niche atau ke kategori Anda. Contoh misalkan nih, simple ya, saya jualan ikan asin. Otomatis konten saya tentang ikan asin. Yang lihat dan beli adalah orang yang suka ikan asin. Nah, kira-kira kalau tiap hari saya ngontennya ikan asin mulu, bosan apa bosan tuh? Bosan banget teman-teman. Maka kita harus perluasnya dengan cara fokus ke niche, bukan ke produk ikan asinnya. Contoh niche-nya saya jadiin kelautan atau perikanan. Artinya saya bahas ikan asin, saya bahas ikan hias, ya saya bahas terumbu karang, rumput laut, saya bahas kapal-kapal, ya pulau-pulau juga, orang lagi mancing, tips mancing gitu ya. Pokoknya berhubungan dengan laut dan air misalnya, atau laut aja deh. Nah, ini untuk memfilter orang dari attention. Jadi attention ini ibarat kerucut ya. Kebayang teman-teman tabung apa namanya itu ya? Tempat isi bensin motor ya, kan ada ini, ada kerucutnya itu ya, semakin ke bawah semakin kecil gitu ya, kebayang ya. Nah, atas ini yang luas itu adalah attentionnya. Jadi ini niche-nya kelautan ya. Dari kelautan nanti dia kepo dengan profil kita, dengan konten-konten kita yang lainnya. Oh, ternyata awalnya dia mancing, misalkan dia cuma suka orang lagi mancing ya. Oh, viral nih pancing paus, pancing ikan hiu misalnya, atau lihat ikan hiu unik. Nah, kan viral tuh. Nah, jadi attention dulu. Dari attention nanti dia lebih ke kerucut lagi ya. Mulai dari ada interestnya, mulai ada minatnya ke ikan-ikan gitu ya. Wah, terus dia punya minat untuk pengen deh rasanya lagi makan ikan bakar nih ya. Kita bikin konten tentang ikan bakar misalnya. Wah, mulai tuh muncul niatnya, interest. Terus ada di share ya, ke bawah lagi ada di share. Dia mulai ngambil keputusan, oke, besok saya pengen deh beli ikan bakar gitu ya, ikan asin atau apalah misalnya. Baru dia action terakhir gitu ya. Nah, di bagian actionnya lah kita benar-benar promosikan produk-produk ikan asin kita.
Oke, jadi bahasnya kelautan secara umum, tapi tetap ujung-ujungnya jualan produk yang kita punya, yaitu ikan asin kalau contohnya di sini seperti itu. Jadi mulailah teman-teman tetapkan niche Anda dari sekarang, apakah Anda di bidang fashion, elektronik, pendidikan, kecantikan, makanan, bisnis, rumah tangga, properti, fokus ke satu dulu aja, ke depannya seiring berjalan waktu boleh dikembangkan. Ya contoh tadi kita fokus ke kecantikan, jualan skincare misalnya ya. Nah, jangan bahas skincare aja tuh, jangan bahas produknya aja, tapi bahas tips kesehatan wajah ya, bahas tips-tips kecantikan yang berhubungan dengan anak-anak kampus gitu ya, dan lain-lain lah. Pokoknya bebas teman-teman ya. Yang penting niche-nya kecantikan, bukan fokusnya ke produknya. Nah, nanti bisa dikembangin ke fashion misalnya, karena kan ini masih berhubungan dengan cewek gitu ya, yang cantik, fashionnya juga harus tampil stylish cantik gitu. Oke, itu aja materi kita untuk algoritma for creator atau seller. Selanjutnya kita akan belajar algoritma untuk usernya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.